Berbahagia sekali ya ketika ada forum seperti ini ya. Nama saya Ridwan. Oke. Karena biasanya kita stigma memang masyarakat, mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi aspirasi kita pasti harus lewat jalur yang panas ya. Tapi ini hal yang baru bagi kita, atau mungkin kita baru diundang. Dan mungkin apakah di DPR Kota Malang ini hanya fraksi PKS yang adakan, fraksi yang lain juga pun kita belum tahu apakah ada forum semacam ini atau tidak. Ya harapannya semua fraksi ada forum semacam ini. Tadi udah disampaikan beberapa tentang kesehatan, dan memang hal yang terlihat hari ini adalah new normal ini belum bisa dilaksanakan dengan kondisi kesadaran masyarakat pun ini belum sampai ke kesadaran yang mementingkan tentang kesehatan. Nah, itu dilihat dari beberapa penjelasan dari kawan-kawan tadi maupun realita yang ada. Kemudian yang kedua yang ingin saya diskusikan adalah masalah pendidikan. Tadi juga disinggung terkait hal yang menarik untuk dibahas pada pandemi ini adalah masalah pendidikan. Karena di Malang ini merupakan daerah pendidikan, dan juga saya bagian dari orang yang tertarik kuliah di Malang karena latar belakang itu. Tetapi di tengah pandemi ini ada suatu ancaman penurunan jumlah mahasiswa ada. Nah, mohon maaf ketika saya melihat perekonomian Malang pun ini ditunjang oleh mahasiswa, baik itu kos-kosan, baik itu kuliner, baik itu wisata dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan berdampak pada pendapatan pemerintah ataupun warga masyarakat Malang ketika katakanlah pendidikan hari ini dilakukan secara daring, dan apabila juga jumlah mahasiswa yang pada ajaran baru ini nanti akan menurun. Nah, artiannya banyak dari masyarakat, pemuda atau transisi dari siswa itu yang berpandangan ya lebih baik kita pending aja dulu kuliah 1 tahun, baru tahun depan untuk melanjutkan. Nah, cuman efeknya tadi pada perekonomian. Nah, titik poinnya adalah gimana pemerintah mampu memberikan injeksi pemahaman terhadap kaum muda ini, calon-calon mahasiswa khususnya, untuk melanjutkan pendidikan tinggi tetapi dengan pemotongan biaya. Karena secara nasional isu yang berkembang di perguruan tinggi selain daripada kuliah daring itu adalah biaya SPP ataupun DPP. Nah, ini seringkali dalam forum, seringkali dalam agenda-agenda momentum kita sampaikan peran pemerintah di dalam menekan biaya pendidikan bagi masyarakat itu seperti apa. Sampai hari ini kita belum mendapatkan sebuah jawaban ataupun solusi yang mau dilakukan oleh pemerintah Kota Malang mengenai pendidikan, khususnya pada biaya tersebut. Nah, harapannya ini ada bantuan dari pemerintah Kota Malang kerjasama dengan perguruan tinggi, karena saya lihat beberapa perguruan tinggi di Kota Malang pun ini mengalami kebingungan, mahasiswanya sangat menurun drastis. Nah, ini akan berdampak pada juga perekonomian masyarakat di sekitar kampus-kampus yang ada kos-kosan, kemudian kuliner dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin menelusuri di mungkin Pak Ketua ini di Komisi B ya, di bidang pertanian juga. Nah, ini sangkut pautnya dengan misalnya tahun 2013 itu ada 13.600 petani. Tapi hari ini sisa 6.000 petani. Itu lebih daripada 50% penurunan, dan
kebanyakan beralih pada sektor jasa, terutama menjadi buruh. Dan hari ini, tadi disampaikan kawan dari kami, beberapa data di media pun, buruh banyak di PHK. Mungkin saja itu adalah kaum tani yang awalnya punya tanah, kaum tani yang awalnya bercocok tanam, tetapi karena tidak ada perlindungan dan pemberdayaan di pertanian, akhirnya mereka beralih pada sektor industri atau sektor jasa itu. Itu bisa dilihat dari penurunan angka petani tadi. Nah, di sektor pertanian saya coba lihat pada 2 poin, yaitu Kota Malang sebagai daerah yang masuk dalam pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan sampai hari ini tidak ada data yang memperlihatkan bahwasannya zona hijau di Kota Malang ini di mana. Artinya ketika lahan pertanian itu masuk pada Undang-Undang 49 tahun 2009 itu berarti menjadi lahan ajali. Dia lahan abadi, tidak bisa dialihfungsikan. Tetapi kalau kita lihat, pembangunan semakin merajalela. Nah, ini yang menjadi satu poin yang mungkin harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, gimana pengamanan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Malang. Karena hanya 15% kebutuhan pangan yang bisa disuplai dari Kota Malang sendiri. 85%-nya itu diambil dari Kabupaten Malang ataupun daerah-daerah sekitarnya. Artinya ada ketergantungan pangan di situ. Nah, kemudian yang kedua, ada banyak sebenarnya tindakan keamanan atau proteksi perlindungan pemerintah terhadap kaum tani. Itu ada di dalam undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, saya kira aktualisasi undang-undang inilah yang lemah, yang akhirnya membuat paradigma petani itu sudah saya jual aja tanah saya, dapat uang kerja di sektor jasa. Tetapi lahan pangan dalam 10-20 tahun ke depan akan mengalami krisis. Karena krisis global yang hari ini menjadi ancaman adalah pangan, energi, dan air. Dan ketika kita tidak mengawasi dan mengantisipasi itu, ya niscaya kita akan mengalami suatu hal yang sangat buruk. Nah, dan ini sangat relevan ketika kita melihat tadi generasi muda itu relatif enggan untuk terjun di wilayah pertanian. Nah, pemerintah Kota Malang ini gimana solusinya sehingga di pertanian itu bisa diminati oleh kaum muda. Jangan sampai profesi petani ini tidak diminati. Dan saya rasa tadi itu tidak ada perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, tidak ada jaminan kebutuhan hidup yang layak menjadi petani. Akhirnya generasi muda ya pragmatis saja, yang mending jadi YouTuber daripada jadi petani, mending jadi influencer daripada jadi petani. Padahal kebutuhan pokok kita ada di sektor pangan. Nah, terakhir, makanya kenapa di periode ini juga kami isunya di aspek pangan, aspek pertanian, dan di kita itu ada namanya Rumah Pangan Milenial, dan memang kita bergerak di wilayah edukasi, pemberdayaan, dan propaganda dan publikasi. Artinya kita dorong ada gerakan pentahelix yang dilakukan dalam gerakan kedaulatan pangan. Dan kita sudah punya beberapa pilot project berbudidaya di pekarangan, baik itu tanaman pangan, tanaman obat-obatan keluarga, budidaya lele maupun peternakan. Nah, ini minimal memanfaatkan lahan sempit yang ada di Kota Malang, memanfaatkan pekarangannya di Kota Malang sehingga gizi keluarga, kebutuhan pangan keluarga itu bisa tercukupi. Tetapi ini bukan solusi yang radikal. Artinya ini bagian new lifestyle, gaya hidup baru yang mungkin coba kita kampanyekan di
masyarakat dan sasaran utama kita adalah kaum milenial, kaum muda, untuk juga tidak sungkan untuk terjun di wilayah pertanian. Mungkin itu beberapa, mungkin ada pertanyaan, ada masukan, dan ada solusi yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama di tengah pandemi COVID ini. Ya, sekian dari saya. Bila fisabilillah, fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.